Waalaikumsalam. Yang terhormat Wakil Ketua Sekolah dan Mas dan kepala atau ketua jurusan Organisasi Ketenagaan Anak serta yang terhormat Bapak Ibu Guru, Koordinator, Organisasi Ketenagaan serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya masuk ke pembahasan. Jadi ada 4 poin atau topik yang akan saya bahas pada sidang PKL hari ini. Yang pertama ada profil siswa atau saya sendiri, dan kemudian ada gambaran perusahaan, dan yang ketiga ada deskripsi kegiatan PKL saya, dan yang keempat adalah lampiran atau foto kegiatan saya pada saat PKL. Langsung saja ke poin pertama, ada profil siswa. Mungkin ada atau sebagian dari Bapak Ibu Guru serta teman-teman sekalian yang sudah mengenali nama saya, namun pasti ada juga teman-teman sekalian serta Bapak Ibu Guru yang belum mengenal saya. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Tisha Hipriani Barung dari kelas 12 OTKP 3 yang telah ditempatkan PKL selama 4 bulan, kurang lebih 4 bulan lamanya di PT Bank BRI Persero Kanca Rantepao. Dan alamat rumah saya yaitu di Jalan Ahmad Rasak, Perumahan Kriya Mandi, Permai, Blok H nomor 7. Dan langsung saja ke gambaran perusahaan. Nah, di gambaran perusahaan ini saya akan membahas tentang identitas perusahaan dan visi misi perusahaan yang saya tempati PKL. Jadi alamat tempat saya PKL itu ada di Jalan Ahmad Yani nomor 96 Rantepao, Kelurahan Pasele, Kabupaten Toraja Utara, atau lebih tepatnya di depan SMA Negeri 2 Rantepao atau Semada Toraja Utara. Perusahaan ini memiliki 14 unit kerja yang saat ini dipimpin oleh Bapak Wawan Indarno sejak tahun 2020 lalu. Dan selama saya melakukan praktik kerja lapangan, saya dibimbing oleh Bapak Anton Pailunan dan Ibu Datu Rani di bagian kredit, dan juga Bapak Krianto Lai Salempang di bagian operasional. Masuk di visi misi perusahaan. Jadi perusahaan Bank BRI Persero Kanca Rantepao ini memiliki visi menjadi bank komersil terbuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah. Untuk mencapai visi tersebut, Bank BRI memiliki 3 misi. Yang pertama, melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan pada usaha mikro, kecil, dan menengah untuk menunjang peningkatan perekonomian masyarakat. Yang kedua, memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dengan melaksanakan pekerjaan atau good corporate governance atau melakukan pengelolaan yang terbaik. Kemudian yang terakhir ialah memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak berkepentingan. Lanjut ke poin ketiga, ada deskripsi kegiatan saya pada saat PKL. Jadi inilah kegiatan yang saya lakukan pada saat melaksanakan praktik kerja lapangan di Bank BRI Kanca Rantepao. Yang pertama ada mengarsipkan, kemudian mengadangkan dokumen. Jadi sistem pengarsipan di Bank BRI Kanca Rantepao itu menggunakan sistem hampir di semua bidang menggunakan sistem penomoran, kecuali di pengarsipan surat masuk karena menggunakan sistem tanggal.
Dan di penggandaan dokumen yang sering saya gandakan itu berupa tanda bukti pembayaran atau pelunasan kredit nasabah dan juga SK-SK nasabah. Kemudian melakukan register dokumen, payment kredit dan operasional. Mungkin sebagian Bapak Ibu serta teman-teman sekalian belum mengenali apa itu BRIMEN. Jadi BRIMEN itu singkatan dari BRI Dokumen Manajemen Sistem yang digunakan oleh Bank BRI atau Bank BRI menggunakan nama ini sebagai tempat pengarsipan dokumen-dokumen nasabah. Kemudian ada retensi arsip, kemudian membuat berita acara penghancuran kertas. Maaf sebelumnya, membuat berita acara penghancuran arsip, kemudian menginput chip atau customer identification file dan melakukan penginputan AFT, menginput data nasabah ke sistem debit, kemudian mengupload data asuransi. Nah, di penginputan AFT ini dan menginput data nasabah ke sistem debit dan juga mengupload data asuransi, biasanya karyawan di sana melakukan penginputan itu di akhir bulan atau mendekati pergantian bulan karena ingin melaporkan pengelolaan keuangannya selama 1 bulan itu. Jadi kalau masuk lagi bulan baru sudah tidak ada ganggu-gugatnya lagi sistem pengelolaannya bulan lalu. Kemudian alat yang sering saya gunakan alat yang sering saya gunakan pada saat saya PKL itu ada perforator, staples dengan stapler, tentunya ada meja dengan kursi, komputer atau laptop, penggaris, pensil dengan pad, stick note, kemudian ada guide, box arsip pastinya, dan buku-buku register yang telah disediakan oleh kantor. Kemudian masuk ke lampiran foto kegiatan pada saat PKL. Jadi inilah beberapa foto yang saya tampilkan. Ada menginput data ke sistem dapat, kemudian gambar kedua melakukan penginputan AFT bersama dengan pegawai, kemudian gambar ketiga ada menginput data asuransi. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru bahkan teman-teman sekalian seputar presentasi saya hari ini. Dengan hormat saya persilakan. Oke, kita kasih aplaus dulu. Luar biasa ini kegiatannya. Kita di kegiatan. Ya. Nah, ini sudah kegiatan ini apakah sudah sesuai dengan yang harus dipelajari di perkantoran? Seharusnya iya Bu, karena dari kepribadian diri sendiri apabila memang tidak serius melakukan praktik di sekolah, pastinya ada kesusahan dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan ini saat di praktik kerja lapangan, apalagi di bank. Karena rata-rata yang saya lakukan ini semuanya bagian kayak administrasi Bu, saya menggunakan Microsoft Excel kebanyakan dan mengarsipkan, kemudian register, kemudian retensi arsip, hampir semuanya lah Bu, termasuk administrasi. Kan biasanya itu Bu katanya di bank harus anak akuntansi, tapi ternyata di bank itu lebih kebanyakan bagian administrasinya gitu. Jadi adanya kami anak administrasi masuk PKL di atas, pegawai sangat terbantu karena tanpa susah payah mengajari kami sudah kayak lebih
sudah lebih tahu begitu Bu tentang pengoperasian Peralatan kantor. laptop. Berarti pelajaran yang diterima selama di sekolah walaupun secara daring Iya. itu tidak terkendala selama PKL. Bagi saya sendiri Bu tidak ada karena itulah gunanya kita pembekalan sebelum berangkat praktik kerja lapangan. Nah pada saat pembekalan saya ingat betul saat itu saya diajari dengan Pak Anda sendiri menggunakan mesin printer. Nah di situ Pak Anda bilang, nah kamu di bank harus pelajari ini. Jadi saya tekankan diri saya untuk belajar pengoperasian komputer yang saya pikir mungkin ini dibutuhkan nanti saat melakukan praktik kerja lapangan. Jadi saya pelajari itu terus dan puji syukur karena kerja kerasnya saya selama sebelum berangkat praktik kerja lapangan itu tidak sia-sia dan menghasilkan hasil yang memuaskan juga. Pertanyaan terakhir dari Ibu, apa yang sangat berkesan dan yang kurang menyenangkan? Jadi yang berkesan dan yang kurang menyenangkan. Yang kurang menyenangkan itu di luar dari praktik kerja lapangan, tapi salah satu kayak kebutuhan kita selama praktik kerja lapangan karena di luar provinsi kan Bu, di luar kota, sorry, di luar provinsi itu kan apa-apa di Toraja itu Bu mahal-mahal. Jadi kita itu baru 1-2 kali membeli sudah habis uangnya. Boleh ditanyakan sama teman-teman saya PKL, ada Egresusia dengan Prianti Mulyana dari kelas 12 SKB 1. Pasti dia bilang mahal-mahal apa di atas itu. Kalau dari segi kantor itu saya kira tidak ada hambatan karena kita juga nyaman begitu. Kalau paling berkesan pernah bertemu langsung Direktur Utama Bank BRI Indonesia. Oke, terima kasih ya. Kita kasih aplaus terakhir ke dulu. Dari saya apabila teman-teman ada kurang dipahami di presentasi saya mohon dimaafkan sebagai guru. Semoga apa yang saya presentasikan di depan saat ini dapat menambah wawasan teman-teman serta Bapak Ibu guru yang saya hormati. Sekian dari saya, terima kasih.